Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang saya hormati Ibu Yudi Aryana, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara, dan yang saya hormati juga para audiens yang telah menonton video ini. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di video kali ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Izinkan perkenalkan, saya Arfani Surogumito, mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Saya dengan NIM K6423012 ingin menjelaskan mengenai bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Nah, jadi kira-kira apa nih perbedaan antara sistem pemerintahan dan bentuk pemerintahan? Jadi gini, kalau bentuk pemerintahan itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaan. Jadi intinya kalau bentuk pemerintahan itu adalah untuk menegakkan kekuasaan. Nah, itu untuk bentuk pemerintahan. Kalau untuk sistem pemerintahan adalah hubungan dan susunan antara lembaga-lembaga negara yang saling terkait dan berkesinambungan dalam suatu kesatuan dalam rangka penyelenggaraan negara. Jadi gitu. Jadi kalau sistem itu adalah hubungan antara lembaga-lembaga. Gampangannya sistem itu adalah menjalankan dari bentuk pemerintahan tersebut. Jadi bentuk pemerintahan dijalankan oleh sistem pemerintahan tersebut. Kalau bentuk pemerintahan kan menegakkan kekuasaan. Kalau sistem menjalankan kekuasaan tersebut dengan hubungan antara lembaga-lembaga tersebut. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui perbedaannya, kita akan mengupas lebih jauh apa tuh macam-macam bentuk pemerintahan. Jadi bentuk pemerintahan itu ada 6, yaitu monarki, oligarki, demokrasi, aristokrasi, mogokrasi, kemudian adalah tirani. Jadi itu bentuk pemerintahan. Nah, kita akan mengupas satu-satu nih. Yang pertama adalah monarki. Jadi monarki itu adalah sebuah negara dengan bentuk pemerintahannya hanya dipimpin dengan satu orang. Nah, monarki ini ada 2, teman-teman, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Kalau monarki absolut itu kekuasaannya mutlak. Kalau monarki konstitusional itu kekuasaannya dibatasi oleh peraturan-peraturan dan hak-hak yang tertulis maupun tidak tertulis. Contoh dari monarki konstitusional ini adalah negara Inggris. Nah, ada satu lagi nih bentuk monarki, yaitu monarki parlementer. Jadi, monarki parlementer itu rakyat mempunyai pengaruh besar dan turut serta dalam pemerintahan, teman-teman. Jadi, itu adalah 3 bentuk monarki. Nah, bentuk pemerintahan kedua adalah oligarki. Jadi oligarki itu adalah pemerintahan hanya dipimpin oleh sekelompok orang saja, dan oligarki ini ada 2, yaitu aristokrasi dan plutokrasi. Jadi aristokrasi itu kalau yang memegang kekuasaan itu adalah sebagian orang dari kelompok bangsawan. Kalau plutokrasi itu yang memegang kekuasaan adalah sekelompok orang dari kaum saudagar atau orang yang kaya. Nah, selanjutnya bentuk pemerintahan yang ketiga adalah bentuk pemerintahan demokrasi. Jadi demokrasi ini adalah kekuasaan ada di tangan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Nah, demokrasi ini ada juga ada beberapa tipe yang dibedakan. Jadi berdasarkan cara penerapannya itu ada demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Kalau berdasarkan tipe demokrasi saat ini atau modern adalah demokrasi dengan sistem parlementer, demokrasi dengan sistem presidensial, dan demokrasi dengan sistem referendum. Kemudian bentuk pemerintahan yang keempat adalah bentuk pemerintahan aristokrasi. Tadi kan sudah dijelaskan di
bentuk pemerintahan yang oligarki ya kan, ini adalah bentuk pemerintahan aristokrasi sendiri, yaitu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berpusat pada beberapa orang saja, berusaha mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi ini berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan umum seperti itu ya. Contoh negaranya adalah Perancis. Nah, ini kan Perancis dipimpin oleh dari kalangan bangsawan atau kalangan cendekiawan. Jadi seperti itu. Kemudian ada bentuk pemerintahan yang kelima, yaitu mogokrasi. Ya, ini adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang dianggap belum paham tentang pemerintahan. Jadi, bentuk ini dianggap pernah terjadi di negara kita, di Indonesia, yaitu menjelang pemilu tahun 2014. Dianggap Indonesia pernah mengalami bentuk pemerintahan ini, yaitu dari kalangan pemimpin tidak paham tentang pemerintahan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada bentuk pemerintahan tirani. Jadi bentuk pemerintahan ini bentuknya adalah dipegang oleh beberapa orang saja demi kepentingan banyak orang. Contoh negaranya adalah Korea Utara. Nah, Korea Utara ini dianggap menganut bentuk pemerintahan tirani, teman-teman. Nah, sebagai tambahan, ini ada bentuk pemerintahan republik. Ya kan, ini juga dianut negara kita kan ya, negara Indonesia kan ya. Jadi, bentuk pemerintahan republik ini adalah pemerintahan di mana kepala negara dipilih melalui pemilihan yang dilakukan suatu dewan atau dengan peraturan undang-undang. Ya, jadi tiga macam republik itu ada tiga, yaitu republik diktator, republik oligarki, dan republik demokrasi. Nah, di Indonesia menganut republik demokrasi seperti itu. Selanjutnya, kan tadi udah bahas beberapa bentuk pemerintahan kan ya. Kan bentuk pemerintahan dijalankan oleh sistem pemerintahan. Jadi ini aku akan menjelaskan mengenai 3 sistem pemerintahan, yaitu sistem presidensial, sistem parlementer, dan sistem referendum. Seperti itu. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem presidensial. Jadi sistem ini ada pembagian kekuasaan, pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau sistem presidensial. Jadi kalau Dewan Perwakilan Rakyat itu sebagai badan legislatif yang membuat undang-undang ataupun membuat peraturan hukum. Kemudian presiden sebagai lembaga eksekutif. Jadi presiden itu adalah bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan dibantu oleh menteri-menteri. Jadi sistem presidensial ini dianut oleh Indonesia. Sistem presidensial ini juga ada ciri-cirinya loh. Ada banyak ciri-ciri, tapi yang pertama adalah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, itu sudah pasti. Kemudian presiden tidak dipilih oleh Badan Perwakilan Rakyat, tapi dipilih oleh Dewan Pemilih. Kemudian presiden tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif, dan masih banyak lagi ciri-cirinya. Seperti itu. Kemudian sistem presidensial ini juga ada beberapa kelebihan, yaitu stabilitas eksekutif yang didasarkan pada yang masa jabatannya. Terus pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis daripada pemilihan tidak langsung. Kemudian pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi perlindungan keterbatasan individu atas tirani pemerintahan. Seperti itu. Itu adalah kelebihannya. Kemudian kalau ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Yang pertama adalah kelemahan dari sistem presidensial adalah kemandekan atau konflik eksekutif legislatif yang bisa berubah menjadi jalan buntu. Jadi bisa jadi tuh ada konflik antara eksekutif dan legislatif. Kemudian ada kekakuan temporal. Kemudian yang ketiga ada
Sistem ini berjalan atas dasar aturan pemenang, menguasai semua. Jadi yang berkuasa itu kebanyakan yang pemenang saja. Seperti itu. Ya, itu adalah tentang sistem presidensial. Nah, sekarang kita membahas tentang sistem parlementer. Jadi sistem ini beda dengan sistem presidensial. Kalau sistem presidensial kan ada pembagian kekuasaan. Kalau sistem parlementer ini hubungan kekuasaan eksekutif dan legislatif sangat erat. Tugas eksekutif atau presiden, kalau di parlementer kan tidak presiden, tapi dipimpin oleh kabinet atau dewan menteri. Nah, kabinet atau dewan menteri ini dipimpin oleh perdana menteri yang mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada Badan Perwakilan Rakyat. Jadi beda sama sistem presidensial tadi. Kalau sistem parlementer ini kekuasaan dipegang oleh pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri sebagai badan eksekutifnya. Kemudian ada ciri-ciri dari sistem parlementer ini. Yang pertama adalah kepala negara hanya mempunyai kekuasaan nominal. Kemudian pemenang maksudnya pemegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya adalah Perdana Menteri bersama kabinetnya tentunya. Kan tadi saya sudah mengatakan bahwa kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri. Kemudian badan legislatif dipilih untuk bermacam-macam periode yang saat pemilihannya ditetapkan oleh kepala negara atau saran dari Perdana Menteri. Seperti itu. Itu ciri-cirinya. Ini kemudian ada kelemahan dari sistem parlementer. Apa itu kira-kira? Ya, yaitu satu, instabilitas publik. Kemudian ada pemilihan kepala eksekutif tidak dilakukan langsung oleh rakyat, tetapi oleh partai politik. Kemudian tidak adanya pemisahan secara tegas antara legislatif dan eksekutif. Seperti itu. Jadi itu ada beberapa kekurangan sistem parlementer. Kemudian kita mau bahas mengenai sistem pemerintahan referendum. Kali ini aku mau bahas di Swiss. Nah, jadi sistem pemerintahan referendum ini adalah badan eksekutif bersifat suatu dewan, merupakan bagian dari legislatif. Jadi eksekutif bagian dari legislatif. Nah, legislatif ini terbagi menjadi dua, yaitu perwakilan nasional dan perwakilan negara atau negara bagian. Jadi legislatif terbagi menjadi dua, yaitu perwakilan nasional dan perwakilan negara bagian. Ada dua macam referendum nih di Swiss, yaitu referendum wajib, yaitu menentukan berlaku tidaknya suatu undang-undang atau peraturan. Kemudian ada referendum tidak wajib, yaitu pemungutan suara yang dapat dituntut oleh rakyat untuk menentukan apakah suatu undang-undang yang telah berlaku akan boleh terus berlaku atau tidak perlu diadakan perubahan. Nah, jadi tidak wajib ini rakyat bisa menentukan seperti itu ya. Kemudian ciri-ciri dari referendum. Nah, ciri pertama adalah menteri-menteri dipilih oleh parlemen. Kemudian lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi. Nah, itu loh, dengan pasti. Kemudian menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun presiden. Seperti itu. Nah, itu saya sudah mengelupas mengenai bentuk pemerintahan bermacam-macam, kemudian sistem pemerintahan juga ada beberapa macam sistem pemerintahan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah dan mungkin kata-kata yang kurang tepat atas penjelasan saya mohon minta maaf. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.